Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan sehingga selalu siap siaga untuk tetap melaksanakan pembelajaran di era pandemi meskipun dalam situasi daring. Sebelumnya, Ibu ingatkan untuk anak-anak semua silahkan mengisi presensi kehadiran hari ini seperti biasa melalui Google Form. Untuk link Google Form-nya sudah Ibu share melalui WhatsApp grup kelas. Jangan lupa diisi ya. Selanjutnya, sebelum masuk pada materi kita hari ini, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali, kita sudah mempelajari tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Ada yang masih ingat amal soleh ada berapa? Ya, betul sekali, amal soleh ada 3, amal soleh terhadap Allah, amal soleh terhadap sesama, dan amal soleh terhadap lingkungan alam. Kemudian, berbaik sangka, ada yang masih ingat apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita berbaik sangka kepada Allah? Ya, betul sekali, dengan kita berbaik sangka kepada Allah, kita akan memiliki sikap yang syukur dan selalu sabar di atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram diantaranya sebagai berikut. Nah, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Sebelum masuk pada materi inti, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah mempersiapkan segala kebutuhan manusia sebelum menciptakannya? Ya, betul sekali, Allah telah mempersiapkan segala kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidupnya di bumi. Salah satunya yaitu makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman ini ada 2 jenis, yaitu makanan dan minuman yang halal serta makanan dan minuman yang haram. Baik, sebelum kita menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini secara bersama-sama, Ibu persilahkan kalian membuka buku paketnya pada bagian makanan halal dan haram. Kemudian silahkan baca bacaan mari renungkan dan juga dialog Islami yang ada di dalam buku paket tersebut. Dengan membacanya, Ibu harap kalian dapat memahami, kemudian dapat mengambil kesimpulan dari kisah dan bacaan tersebut. Jika sudah, untuk lebih jelas dan lebih rincinya, mari kita simak bersama video pembelajaran kita hari ini tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Afif dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab selanjutnya tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Apa itu makanan dan minuman yang halal? Makanan dan minuman yang halal merupakan makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi atau halal dikonsumsi yaitu makanan dan minuman yang halal dan thayyib atau baik. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahal antum bihi, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Untuk mengetahui apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi halal, kita dapat melihatnya berdasarkan 3 kriteria,
Yang pertama, dilihat dari segi wujud atau zatnya. Yang kedua, dilihat dari cara memperolehnya. Dan yang ketiga, dilihat dari proses pengolahannya. Jenis-jenis makanan yang halal menurut wujudnya antara lain: yang pertama, makanan yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi berikut. Al-halalu ma'ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dan yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Kemudian, bagaimana dengan minuman yang halal? Sejatinya, segala minuman yang ada di muka bumi adalah halal, kecuali jika terdapat dalil yang telah menyatakan keharamannya. Jenis-jenis minuman yang halal tersebut diantaranya minuman yang tidak memabukkan, minuman yang tidak mendatangkan mudarat, minuman yang tidak najis, dan minuman yang didapatkan dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu tentang makanan dan minuman yang haram. Apa itu makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Jenis-jenis makanan yang haram antara lain: yang pertama, semua makanan yang telah dinyatakan keharamannya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma dhakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan oleh Allah antara lain bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, serta hewan yang disembelih untuk berhala. Jenis makanan yang haram lainnya antara lain makanan yang mendatangkan mudarat, makanan yang kotor dan menjijikkan, makanan yang diperoleh dengan cara yang batil atau haram. Kemudian, apa saja minuman yang haram? Minuman yang haram antara lain minuman yang memabukkan seperti khamr. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud berikut. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain minuman yang memabukkan tersebut, minuman yang haram lainnya antara lain minuman yang berasal atau terkena najis dan minuman yang diperoleh dengan cara yang batil. Kemudian, apa sih manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Ketika kita membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, kita akan mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya, memiliki akhlakul karimah, dan kesehatan kita pastinya akan terjaga. Lalu, mengapa Allah melarang kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, kita akan menimbulkan akibat buruk, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat, dan bagi lingkungan sekitarnya. Akibat buruk tersebut diantaranya amal ibadah dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Akibat buruk meminum khamr diantaranya dapat menyebabkan penyakit psikologis seperti gangguan jiwa, gangguan daya ingat, gangguan mental,
gangguan daya pikir, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat, serta dapat menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan di masa depan. Makanan dan minuman yang haram juga dapat mengganggu kesehatan tubuh, serta menghalangi mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, itu tadi video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kalian menonton video tersebut, Ibu akan menguji pemahaman kalian. Coba sebutkan contoh makanan dan minuman yang halal serta haram yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian. Ayo, siapa yang berani? Ya, bagus sekali. Sudah benar. Jadi kalian sudah paham ya untuk materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan urutan absensi di kelas. Setelah pembagian kelompok tadi, silakan kalian masing-masing kelompok membuat grup WhatsApp kelompok. Jangan lupa tambahkan kontak Ibu di dalamnya agar bisa mengawasi kerjasama kalian. Kemudian, silahkan baca bacaan tentang kisah penjaga kebun buah-buahan yang ada di dalam buku paket. Kemudian simpulkan, serta cari hikmah apa yang dapat kalian petik dari kisah tersebut. Untuk diskusinya, Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan dengan baik, kerjasama yang baik, dan saling tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Yap, waktu diskusinya sudah habis. Silahkan kalian menunjuk salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas melalui Google Meet ini ya, agar teman-teman masing-masing kelompok lain juga mengetahui hasil diskusi kalian. Nanti seperti yang telah Ibu sampaikan tadi di masing-masing kelompok, akan ada salah satu siswa yang akan Ibu tunjuk untuk menceritakan kembali kisah yang ada di dalam buku paket tersebut. Ya, langsung saja Ibu pilih secara acak ya, yang menyampaikan cerita ulang tentang kisah penjaga kebun buah-buahan di kelas atas nama Ridwan. Silahkan. Ya, bagus sekali cerita yang disampaikan ulang oleh Ridwan tentang kisah penjaga kebun buah-buahan. Silahkan sekarang disampaikan hasil diskusinya mengenai kesimpulan dan juga hikmah yang dapat diambil, dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Wah, bagus sekali hasil diskusi kalian yang sudah disampaikan. Benar, sudah sesuai bahwa kisah tersebut menceritakan tentang kejujuran seseorang di mana diperingatkan oleh orang tuanya untuk tidak makan ataupun minum makanan dan minuman yang kehalalannya belum pasti untuk kita, seperti penjaga kebun tersebut yang mana tidak pernah mencicipi satupun buah melon yang ada di kebun majikannya karena majikannya tidak mempersilahkan untuk makan sehingga melon tersebut belum halal untuk dimakan oleh penjaga kebun tersebut. Kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati ketika hendak memakan maupun meminum makanan dan minuman yang ada di sekitar kita. Jika makanan dan minuman tersebut belum halal untuk kita, maka jangan pernah sekalipun kita memakan dan meminumnya. Nah, karena waktu pembelajaran kita hari ini hampir selesai, mari kita simpulkan bersama materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kita sudah mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal, yaitu makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk kita konsumsi, serta makanan dan minuman yang diharamkan, yaitu makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat ketentuan Islam. Kemudian jenis-jenis makanan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau masih dibingungkan? Sudah paham semua? Bagus, jika sudah paham, Ibu harap dengan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menerapkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian membuat mind mapping secara individu, dan untuk tugas kelompoknya kalian diskusikan tugas nomor 2 dan 3. Silahkan mencari sumber sebanyak-banyaknya secara bebas. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan di era pandemi. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.